Oke, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Steven Gerard. Saya dari Prodipak angkatan 2024. Jadi pada malam hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang tokoh iman saya. Nah, tokoh iman saya sendiri yaitu Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya itu berasal dari kitab Yesaya di Perjanjian Lama. Nah, Nabi Yesaya ini sendiri merupakan salah satu dari para nabi-nabi besar dalam pengelompokannya. Dan Nabi Yesaya ini tuh ada di kerajaan Israel ya, Israel Utara lebih tepatnya. Nah, kenapa saya memilih Nabi Yesaya sebagai tokoh iman saya? Jadi ada beberapa hal yang menjadi poin-poin pentingnya. Yaitu yang pertama, Nabi Yesaya itu nabi yang taat dan dalam meresponi panggilan Tuhan. Nah, ketika Tuhan memanggil dia, responnya itu dia taat, dia mau mengikuti Tuhan, dimana dia bilang, ya ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi dia nggak ada nego-nego, dia nggak ada bilang, dia nggak ada nolak dengan alasan berdosa atau alasan nggak mau. Jadi dia langsung ya udah dipanggil, gas, pergi. Dan dia bakal inisiatif bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Lalu yang kedua, Nabi Yesaya itu tuh nabi yang berani. Dia tuh berani banget mewartakan kebenaran. Bahkan ketika dia tuh memberitakannya bukan cuma ke rakyat-rakyat biasa, tapi ke raja-raja sekalipun. Dimana kalau misalnya pada zaman dahulu, raja itu punya otoritas yang gede banget, dimana bahkan jika kau berani macam-macam, kau bisa aja dibunuh langsung, karena raja itu punya kuasa. Kalau dia memerintahkan orang untuk dibunuh, dia bisa aja langsung dibunuh di saat itu. Tapi ya saya berani, dia bahkan berani menegur kesalahan para raja-rajanya, dia bahkan berani menegur dosanya, bahkan berani ngasih tahu lah di mana letak kesalahan. Dia bahkan berani gitu ngasih tahu tentang hukuman yang akan menimpa negara itu atau kerajaan itu ketika mereka atas dosa yang mereka lakukan. Jadi mereka itu enggak, ketika mereka nggak bertobat, mereka bakal kena hukuman. Nah, ya saya itu dengan berani dia melakukan semua itu, dia mewartakan kebenaran. Jadi nggak peduli dengan risiko yang mungkin dia tanggung, karena dia percaya bahwa kebenaran itu di atas segalanya. Lalu yang ketiga, Nabi Yesaya ini merupakan nabi yang sangat mengagumkan karena dia berani mewartakan tentang harapan atau pengharapan akan keselamatan, dimana yang itu belum jelas sih gitu, sebenarnya belum pasti, apalagi tentang Mesias yang akan datang dengan penggambaran deskripsinya yang lumayan cukup ambigu, ini siapa. Tapi ya saya itu berani dan memberikan pengharapan. Akhirnya orang Israel juga punya pengharapan tentang bakal Mesias yang akan datang ke depannya, atau yang sekarang kita kenal sebagai Tuhan Yesus, di mana Mesias itu sendiri dibuatkan dalam kitab Yesaya, di mana dia tuh nantinya akan disiksa lah, ditolak lah oleh negara sendiri. Jadi selain dia menyampaikan hukuman, dia juga menyampaikan pengharapan. Jadinya orang Israel tidak jatuh dalam keputusasaan, tapi dia tuh bakal ada pengharapan mereka untuk di masa depannya. Nah, oke, mungkin sekian itu saja untuk tokoh iman saya, yaitu Nabi Yesaya. Terima kasih telah menonton dan shalom, sampai jumpa.